Baik, kalau Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa? Ini kita jangan senang dulu bahwa masih mungkin akan terjadi karena ini politik, atau mungkin tetaplah kita menginginkan banyak calon akan bertarung untuk pilkada, khususnya Jakarta. Iya, dua hal itu memang seringkali merangkum bagaimana dinamika politik di Jakarta ya. Perubahan sering terjadi dengan sangat cepat, pesat, dan kadang di luar nalar kita. Sebagaimana hari ini putusan MK tiba-tiba muncul yang akhirnya membingungkan kawan dan lawan politik gitu. Karena ini berasal dari salah satunya tuntutan Partai Gelora, kawannya Bang Riza seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat juga ini mendinamisasi peta kandidasi di level koalisi ya. Kalau memang kemarin ada RK Suswono, ya otomatis tidak ada salahnya dikocok ulang supaya apa lawan sepadan bagi Anies ataupun Ahok yang akan diusung oleh PDIP nanti seperti itu. Nah yang ketiga, kenapa sih semuanya heboh karena Jakarta ini? Karena ada Anies di sana. Kenapa Anies? Karena ini orang potensial menjadi kemungkinan besar lawannya Prabowo besok. Nah, kalau Anies mendapat panggung politik di depan layar seperti ini dalam orkestrasi Jakarta, walaupun sudah berubah namanya daerah khusus Jakarta, di situ ada Dewan Aglomerasi, tapi ini panggung yang sangat strategis dan itu bisa dikapitalisasi dengan maksimal dan itu membuat Kim Plus yang gemuk ini harus berpikir ulang apakah masih ada celah. Kalau Mas Uceng tadi mengatakan ada arahan-arahan khusus agar ini bisa diberlakukan kemudian hari atau untuk partai-partai tertentu saja seperti itu. Bang Hanta, mungkin ini terakhir untuk Bang Hanta ya. Sebenarnya dari Mas Ariza, Mas Ahmad Riza Patria di sini bahwa Kim Plus ini solid. Akan sampai akhir kemudian calon-calon yang diusung oleh Kim Plus untuk didaftarkan sebagai kepala daerah. Tapi analisa dari Bang Hanta sendiri belum tentu, nggak ada koalisi yang solid ketika saat ini posisinya sudah berubah, partainya berubah, partai politik akan menghitung ulang ini bagaimana? Mereka kalau di luar Jakarta mungkin ada potensi berubah. Seperti saya katakan tadi, keputusan MK ini ada potensi merubah, tapi tidak otomatis, belum tentu. Untuk konteks Jakarta, itu paling kecil peluang berubahnya. Perubahan itu pada lawan, pada kompetisi, peta kompetisi. Kalau koalisi Kim Plus-nya, saya kira ini justru menjadi ujian konsistensi dan keseriusan serta kesetiaan partai-partai yang gabung dalam pemerintahan. Jadi kecil kemungkinan, apalagi kasus PKB, Nasdem, dan PKS yang baru bergabung, pasti diuji. PKB sekarang Pak Muhaimin sedang muktamar. Apakah mungkin berani melakukan manuver politik? Bisa terpental posisinya di muktamar. Apalagi barangkali sudah ada negosiasi untuk mendapatkan posisi menteri. Begitu juga Nasdem. Juga PKS lebih pasti koalisinya. Posisi Wagub, kemudian berpotensi mendirikan menteri dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini menurut saya Kim Plus di Jakarta itu belum tentu karena Kim Plus Jakarta ini barometer atau miniatur Jakarta. Dia punya Indonesia, politik nasional. Dia punya benang merah yang kuat. Jadi belum tentu. Tapi yang bisa disimpulkan hari ini Caca bahwa Ridwan Kamil kalau tidak direvisi itu berhadapan bukan kotak kosong, bukan calon perseorangan, tapi lawan tanding yang relatif imbang. Dari mana? Dari PD Perjuangan. Jadi saya kira yang bisa disimpulkan satu, kotak kosong hampir tertutup. Meskipun ada celah kecil, berbalik sekarang di semua daerah, termasuk di Jakarta. Yang kedua, pesertanya justru bertambah potensi di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Misalnya perseorangan lolos, ada dari PD Perjuangan, bisa jadi 3 gitu. Yang ketiga, PD Perjuangan atau partai yang tinggal sendiri, tiketnya justru sekarang menjadi hidup. Bahkan posisi tawarnya jadi tinggi, harganya jadi naik, nilai politiknya jadi naik. Yang ketiga, kartu politik Anies hidup kembali. Kalau tadi sudah hampir mati, sekarang hidup kembali. Dan yang keempat, ada perubahan peta koalisi, kandidasi di beberapa daerah, seperti saya katakan tadi, tapi bukan untuk Jakarta. Dan yang terakhir, yang kelima, kandidasi otomatis tidak berpengaruh nanti di pemilihan. Karena nanti di eleksi atau di election pemilihan, itu faktor figur, faktor isu, faktor itu lebih determinan ketimbang koalisi pendukung. Ada faktor koalisinya, tapi tidak begitu kuat. Koalisi mau sebesar apapun, koalisi mendapatkan isu dukungan rakyat sebesar apapun, tapi tidak didukung oleh mendukung rakyat, mendukung figur yang kuat juga sulit. Dan terakhir, menurut saya, soal potensi siapa di Jakarta, betul, Jakarta ini adalah barometer eskalator politik nasional. Tapi jangan lupa, siapapun gubernur Jakarta, bukan hanya Anies Baswedan yang berbahaya. Ridwan Kamil pun menjadi gubernur Jakarta, berpotensi menjadi lawan bagi Prabowo incumbent. Belajar pada sebelumnya, Joko Widodo didukung oleh Prabowo, lalu menjadi lawan tandingnya. Di periode 2019 juga begitu. Kemudian Pak Anies didukung oleh Prabowo Subianto lalu menjadi lawannya. Jadi sama saja mau Anies mau Ridwan Kamil, tabiat politik kita sama-sama berpotensi menjadi lawan kuat bagi calon presiden ke depan, bagi Prabowo atau siapa akan bertarung. Jadi tidak eksklusif Anies yang berbahaya.
Ridwan Kamil pun berbahaya kalau memenangkan Pilkada Jakarta. Baik. Begitu, Caca. Terima kasih, Terima kasih. Mas Hanta atas Saya pamit. masukannya. Selamat Nanti sesaat lagi saya akan berbincang juga dari perwakilan Partai Golkar di sini, Mas Maman, usai jeda berikut, karena perubahan situasi politik yang terjadi saat ini pasti akan difikirkan ulang untuk partai politik, karena yang menentukan nanti pemenang kepala daerah adalah beda dengan Pilpres. Bukan hanya besarnya partai politik pendukung, besarnya koalisi, tapi seberapa dekat calon yang mereka usung dengan rakyat. Ini faktor figur menjadi kunci. Sesaat lagi. Persiapan pelaksanaan pilkada akan diberikan informasinya oleh Pak Yulianto Sudrajat. Yang kedua, akan ada update dari kami terkait dengan informasi putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada hari ini. Nanti Pak Muhammad Afifuddin dan juga Pak Idam Holid juga akan memberikan update-nya. Saya kira itu podiumnya, saya persilakan untuk update pilkada dulu. Pak Derajat, monggo. Atau Pak, oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan konsolidasi nasional penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Seperti diketahui, pada tanggal 19 dan 20 ini KPU mengundang seluruh jajaran kami di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kami mengundang seluruh pimpinan, ketua dan anggota serta sekretaris di 38 provinsi dan seluruh kabupaten kota. Pada prinsipnya konsolidasi ini menegaskan bahwa KPU siap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Tahapan yang tinggal 98 hari lagi, kami baik-baiknya, dan yang terdekat adalah pendaftaran pasangan calon untuk di 545 daerah ya, baik untuk paslon gubernur maupun bupati wali kota. Banyak hal yang telah kami sampaikan, berikan pemahaman kepada seluruh jajaran terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada ini. Berikutnya juga kami juga mengundang seluruh stakeholder pilkada, pemilu dan pilkada untuk mendapatkan dukungan penuh agar penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Konsolnas yang sudah dilakukan 2 hari ini berjalan dengan baik. Pada hari ini kami mengundang seluruh narasumber juga, Pak Presiden juga hadir, Kemenkopolhukam juga hadir, dari Kejaksaan Agung juga hadir, Kementerian Dalam Negeri juga hadir, dari pimpinan KPK juga hadir, Panglima TNI hadir, Kapolri hadir. Ini menegaskan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada ini sangatlah penuh, dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar penyelenggaraan pilkada yang tinggal 98 hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya kira itu saja ya update-nya untuk konsolidasi nasional penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.